Dengan informasi lain, pemirsa, dua jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat bertabrakan saat pertunjukan udara di Gunfighters Air Show, Idaho, Amerika Serikat. 4 pilot selamat setelah keluar menggunakan kursi lontar. Dua jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat bertabrakan di langit saat melakukan demonstrasi udara di Gunfighter Air Show di Pangkalan Angkatan Udara Mountain Home, negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Tabrakan melibatkan dua pesawat tim demonstrasi jet tempur EA-18G Viking Growler. 4 pilot dalam dua pesawat selamat setelah keluar menggunakan kursi lontar. Kedua pesawat bertabrakan saat terbang melesat dari arah yang sama. Puing-puing pesawat berserakan di udara jatuh ke daratan, kemudian meledak dahsyat meninggalkan bola api dan asap membubung ke udara. Para pejabat Amerika Serikat menyebut insiden ini sebagai tabrakan udara. Lapangan udara Mountain Home ditutup sementara untuk evakuasi dan penyelidikan. Ini merupakan kali pertama sejak 8 tahun pertunjukan udara diadakan di Lanut Mountain Home. Kecelakaan sebelumnya pernah terjadi di acara tersebut. Seorang pilot para layang tewas dalam kecelakaan di pertunjukan udara pada tahun 2018. Kemudian pada 2003, sebuah jet tim aerobatik Thunderbird Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh, namun pilot berhasil menyelamatkan diri. Ribuan tentara Amerika Serikat yang bertugas di wilayah konflik kembali ke Amerika Serikat. Kepulangan ini terjadi setelah Amerika menghentikan operasi Epic Fury. Welcome home. Congratulations from both my wife Jenny and I, standing here on this ship in Norfolk, welcoming you back to America. Suasana haru dan bahagia menyelimuti pelabuhan Norfolk saat kapal perang USS Winston A. Churchill merapat membawa pulang para prajurit Amerika Serikat. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyambut langsung lebih dari 4.500 tentara yang telah menyelesaikan misi negara. Para prajurit yang kembali ke Amerika Serikat ini adalah bagian dari kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford yang menjalani penugasan selama hampir 1 tahun di wilayah konflik. Selama penugasan, kapal induk terbesar dunia ini membawa jet tempur, kapal perang, dan ribuan personel untuk menunjukkan kekuatan militer. Sebelumnya, Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Dengan kepulangan sejumlah pasukan Amerika Serikat, apakah ini akhir perang atau hanya jeda sebelum babak selanjutnya, mengingat dinamika konflik yang belum sepenuhnya usai? Kapal induk terbesar Amerika USS Gerald Ford kembali ke pangkalan di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat. Kapal kembali setelah penugasan di berbagai kawasan konflik termasuk operasi Epic Fury di Timur Tengah. Kapal induk Amerika Serikat kembali ke pangkalan, pemirsa. Penugasan kapal induk Gerald Ford merupakan rekor penugasan terlama selama 326 hari. Kapal induk ini bertugas bersama 4.500 prajurit. Menteri Pertahanan Amerika, Menteri Perang Peter Hegseth menyambut kepulangan kelompok tempur induk Gerald R. Ford. Dalam kelompok ini juga termasuk sejumlah kapal perusak yang diklaim sukses dalam misi di Iran. Dari kapal ini pula, jet-jet tempur dikirim dalam sejumlah gelombang serangan ke Iran. Ya pemirsa, tidak hanya USS Ford, dua kapal yang tergabung dalam gugus tempur Ford juga pulang kandang, USS Mahan dan USS Bainbridge.
Keduanya resmi kembali ke pangkalan laut Norfolk, Virginia. Kepulangan para awak kapal disambut Menteri Perang Amerika Pete Hegseth dan anggota keluarga para awak kapal. Ya, dari peta ini terlihat pemirsa, berdasarkan pantauan radar penerbangan selama beberapa jam terakhir, puluhan pesawat Angkatan Udara Amerika meninggalkan kawasan Timur Tengah. Pesawat-pesawat ini akan kembali ke pangkalan militer. Namun belum diketahui lokasi pangkalan militer mana yang dituju. Dalam radar terlihat puluhan pesawat mengarah ke utara. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Iran diminta segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran disampaikan di akun media sosialnya pada hari Minggu kemarin. Amerika meminta Iran agar segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Amerika menegaskan waktu sangat penting. Ancaman ini dilontarkan saat Presiden Amerika dijadwalkan berbicara dengan Perdana Menteri Israel. Sebelumnya, Amerika juga memperingatkan bahwa awal pekan ini gencatan senjata berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, media Iran melaporkan bahwa Amerika gagal memberi konsesi konkret apapun dalam tanggapan terhadap proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik. Kurangnya kompromi dari Amerika bisa menimbulkan kebuntuan negosiasi. Iran menerima ribuan pengaduan dari organisasi masyarakat sipil terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama operasi militer gabungan AS Israel. Keluhan tersebut mencakup insiden sekolah Minab dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu mereka telah menerima 2.250 pengaduan dari organisasi masyarakat sipil yang menuduh adanya kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iran, Ali Zainifan, mengatakan keluhan tersebut mencakup insiden sekolah Minab dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Zainifan menyebut Amerika Serikat dan Iran tidak memiliki warisan seperti itu sehingga mereka tidak dapat memahami betapa menyakitkannya kehancuran warisan tersebut bagi sebuah bangsa yang berakar kuat seperti Iran. Zainifan menambahkan dengan keterlibatan masyarakat sipil, Iran berhasil mengamankan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB di mana kejahatan-kejahatan tersebut dikutuk keras. 2250 شکایت از طرف تشکل‌های مردمی درباره جنایات بشری و ضد حقوق بشری که دشمنان ما انجام دادن از جمله مدرسه میناب یا تخریب در واقع آثار تمدنی و میراث فرهنگی ما. آخه دشمنان ما آثار تمدنی و میراث فرهنگی ندارن، نمیدونن چقدر تخریب آثار تمدنی دردآور برای یک ملت ریشه دار و عمیق. این رو ما طرح شکایت کردیم و در واقع در حوزه محیط زیست تشکل‌های محیط زیستی ما اینها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت خارجه و با محوریت تشکل‌های مردمی همینها باعث شد که جلسه ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل تشکیل بشه و به نحو کم نظیری با رأی قاطع این جنایات رو در واقع محکوم کنند. Selain itu, Zainifan juga mengklaim kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan di awal perang pada akhir Februari 2026.